Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video kali ini kita akan belajar cara membuat sebuah form kunjungan di web yang bisa mengambil foto menggunakan kamera perangkat. Ini bisa berguna banget buat kalian yang mau membuat aplikasi atau sistem kunjungan tamu secara online. Jadi langsung saja kita. Nah, pertama sebelum kita mulai, diwajibkan untuk mendownload aplikasi Visual Studio bagi yang belum punya. Kenapa memakai Visual Studio? Visual Studio Code memiliki banyak keuntungan, terutama untuk para pengembang perangkat lunak. Beberapa di antaranya adalah dukungan untuk platform, fitur yang lengkap dan gratis, dukungan bahasa pemrograman yang luas, performa yang cepat, dan tampilan yang menarik. Jadi kita ntar ngeditnya, di Visual Studio. Kedua, setelah mendownload Visual Studio, maka kita mendownload List Review dan Noctis. Ada di dalam Visual Studio namanya extension. Kenapa pakai extension itu? Review, yaitu fitur untuk melihat tampilan akhir dari file seperti HTML atau CSS secara visual. Jadi setelah kita coding, kita bisa langsung lihat codingan kita dalam Visual Studio tersebut. Jadi sampingnya itu Noctis, yaitu tema warna gelap, dark theme untuk editor, memberikan tampilan yang nyaman di mata dan membantu fokus saat coding. Ini opsi tapi bagus jika pemula tidak tahu di mana extension tersebut. Ada dalam Visual Studio Code di toolbarnya sampingnya paling bawah, cek saja, tulis bagian sini, cari list review dan Noctis. Oke, kita mulai dari data dulu. Pertama, pendahuluan. Kedua, tujuan aplikasi. Ketiga, struktur form HTML. Keempat, tampilan desain CSS. Kelima, akses kamera menggunakan web APK. Keenam, ambil foto dari kamera. 7, simpan dan tampilkan data. 8, pengumpulan dan pengembangan. 9, pembuatan web. 10, penutup. Pertama, pendahuluan. Aplikasi form kunjungan web ini dirancang untuk mencatat data tamu secara digital, dilengkapi fitur kamera langsung dari browser tanpa perlu aplikasi tambahan, membantu mempermudah pencatatan data kunjungan dengan cara modern, cepat, dan praktis. Kedua, memberikan solusi pendataan. Tamu berbasis web memungkinkan pengguna mengisi data diri, mengambil foto langsung via kamera perangkat, menyimpan dan menampilkan data tanpa backend sementara di webnya. Ketiga, struktur form HTML. Form terdiri dari input, nama, tujuan, asal, dan tanggal. Elemen video untuk menampilkan kamera, tombol ambil foto dan simpan data. Data disimpan sementara di halaman dan ditampilkan dalam tabel dinamis. Keempat, tampilan desain CSS. Desainnya bersih, rapi, dan simpel. Fitur desain utama, warna background abu-abu muda, kontainer putih dengan kode radius dan shadow. Fokus pada kemudahan pengguna atau user friendly. 5. Akses kamera web RTC. Menggunakan web RTC API atau get user media untuk mengakses kamera. Kamera langsung aktif di elemen video. Jika terjadi error, maka akses ditolak atau tidak ada kamera. Muncul alert peringatan. Keenam, ambil foto dari kamera. Tombol ambil foto berfungsi untuk mengkaptur gambar dari video kanvas. Konversi hasil foto ke base4 string atau format PNG. Foto ditampilkan di halaman sebagai bukti. 7. Simpan dan tampilkan data. Saat data disimpan, semua input plus foto ditampilkan ke tabel HTML. Setiap baris tabel menampilkan nomor, nama, tujuan, asal, tanggal, foto. Form otomatis direset jika di reload webnya.
8. Pengumpulan dan pengembangan. Pengumpulan pertama, tidak memerlukan server atau database. Kedua, bisa langsung dijalankan di browser. Ketiga, praktis untuk kebutuhan pendataan cepat. Konversi pengembangan. Pertama, integrasi dengan database server web. Kedua, fitur ekspor ke Excel atau CV. Ketiga, upload foto ke CloudFront. Oke, kita mulai pembuatan web kunjungan. Ya, jadi setelah kita mendownload Visual Studio, yang sudah lakukan ini, sekarang Ctrl plus N. Lalu ke planning text, cari HTML. HTML. Lalu Shift plus 1. Nah, Enter. Nah, ini jadi di head kita bikin CSS-nya, di body isi-isiannya dan JavaScript-nya. Oke, kita mulai dulu dari title. Title kita namain kunjungan tamu. Kunjungan tamu. Kunjungan tamu. Nah, sekarang kita ke style. Style. Nah, kita mulai dari body dulu. Body. Kakuru. Isinya body, font family, sans serif. Lalu background, color background biasa. Pagar F0. Wah, ini. Lalu display flex. So, display justified content. Ini center. Lalu padding 20 px. Lalu setelah padding, nah sudah. Jadi di body pas CSS ini untuk font sederhana, latar abu-abu muda, dan flexbox untuk memusat konten. Oke, setelah body kita buat namanya container. Isinya background kaku pagar FFF. Nah, dah. Lalu padding 20 px, Lalu setelah padding border radius 10 px. Oh ya, sebelum ini kita save dulu filenya, namain dengan nama kunjungan tamu, tamu. Oke, dah save. Nah, lalu setelah border radius kita bikin width-nya 100%. Lalu setelah width, oke, max width. Nah, ini 600 px. Nah, lalu setelah max width, sekarang ke box shadow 02 px, 10 px, RGBA 0. Lalu 0 lagi, 0 sampai 4, dan 0,030.1. Nah, di belakang hapus. Tuh. Nah, jadi kontainer untuk ini, jadi kita buat ini buat kontainer utama. Jadi layar putih, sudut membulat, lebar maksimalnya 100 px, dan bayangan untuk efek 3D. Lalu setelah kontainer kita buat H1. Isinya teks anik. Nah, ini center. Lalu setelah H1 kita bikin from buka kurung, isinya display grid. Nah, grid, lalu ngap 10 px. Nah, jadi from menggunakan CSS grid untuk tata letak vertikal dengan jarak 10 px antara elemen. Sekarang ke label. Buka kurung, isinya font ini bold. Nah, dah.
Jadi label teks tebal untuk hierarki visual saja. Sekarang kita ke input. Input buka kurung padding. Paddingnya 8px. 8px. Nah, lalu box shadow 02px 10px RGBA. Nah, ini ada RGBA isinya 255. Nih 255 dan terakhir 0.1. Nah, udah selesai. Lalu bawahnya box shadow widthnya 100%. Oke, setelah width box season itu isinya border box, lalu background color putih. Oke, dah. Habis background color, kita tulis colornya pagar 0,00000. Nah, kosongnya 1 2 3 4 5 6, ada 6 kosongnya. Oke, setelah color border radius itu 8px. Oke, setelah itu udah kosong. Jadi di input lebarnya penuh, paddingnya 8x, dan box season untuk konsisten ukuran. Oke, sekarang buat input lagi. Input titik 2 hover. Nah, udah buka kurung, isinya background color pagar 2563 EB. Oke, dah. Lalu box shadow kosong 6px 16px RGBA buka kurung isinya 37, ganti greennya jadi 99, dulunya jadi 235, alfanya jadi 0.3. Lalu transition isinya background 0.2s, box shadow 0.2s. Oke. Nah, ini jadi pas kita pencet ada bayang-bayang dikit. Jadi setiap kali kita kena input, jadi ada shadow-shadownya dikit. Ada hovernya shadow. Oke, setelah itu kita buat bottom. Oke, sudah. Kurung isinya border radius 8px, lalu padding 8 juga 8px, lalu widthnya 20%, lalu box seasonnya border box. Oke, background color nah ini warna biru. Lalu setelah background color putih F. Oke, setelah itu border non, lalu box shadow 0.4px 12px RGBA rate ganti jadi 37, hapus greennya jadi 99, 235 0.2. Oke, lalu setelah selesai itu kita kursor pointer. Nah, lalu transition sama yang di atas tadi, background kita copy saja. Oke, turunin bawah. Nah, ini hapus saja. Nah, ini sama seperti input,
bedanya width-nya doang, width-nya 20, jadi nggak lebar, hanya 20% saja. Lalu sini ada box shadow-nya sama. Nah, udah. Sekarang kita ke bottom lagi, buat lagi sama kayak di atas. Bottom 2 hover. Nah, buka kurung, isinya background color, warnanya agar 1D. Nah, ini dan 1D 4 D8. Nah, biru. Lalu black shadow kosong, 6 px 16 px, RGB oke, sama. Oh, ini dia ini. Oke, nah ini sama kayak yang di atas fungsinya. Jadi setiap kali kena bottom maka akan ada bayangan dikit-dikitnya karena kita pakai hover. Nah, lalu sekarang kita ke video, canvas, 5G. Nah, lalu buka, isinya max width-nya 100%. Oke. Dan border radius 5px. Nah, ini jadi video canvas dan image, lebar maksimumnya 100% untuk responsif, sudut membulat untuk estetika. Oke, kita setelah ini video, kita buat tabel isinya width 100, widthnya 100%. Lalu setelah width, border local offset. Nah, ini cool offset. Nah, dah. Kamera apa ya? Lalu setelah itu margin top, isinya 20 px dulu. Warnanya, oh, karena di atasnya nggak ada. Nah, oke. Di table lebarnya penuh tanpa celah antar sel dan marginnya atasnya 20 px. Lalu sekarang yang PH TD buka kurung border 1 px solid, warnanya bebas. Ini saya ngikutin 64 62 0207 6462. Oh, nah, oke. Sekarang paddingnya 8 px, lalu text lanjutnya lift, pastinya di lift. Dan udah. Jadi cell tabelnya bordernya tipis, padding 8x, teks rata ke kiri. Lalu yang terakhir sekarang terakhir TH. Ini backgroundnya bebas. Lalu colornya warna bagus FF. Oke. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Untuk CS-nya dulu belum aktif. Ini kalau kita jalanin belum bisa karena belum ada codingannya. Oke, sekarang kita mulai ke codingan isi dalamnya. Jadi kita pertama kali kita buat adalah div. Nah, dalamnya div ada kelas, kasih kelas dulu. Kelas namanya container. Oke. Nah, lalu di konten utama untuk memusatkan konten dari dan memberikan tampilan kartunya. Oke. Sekarang kita buat yang pertama H1, judulnya dulu H1, isinya daftar kunjungan. Oke. Lalu kita buat from nanti action jadi ID, oke.
ID-nya from tamu. Nah, di from untuk input data tamu dengan ID from tamu untuk referensi di JavaScript-nya ntar. Oke, kita mulai dari label ini nggak usah pakai for, hapus saja. Lalu sini namanya kasih nama, lalu tulis nama input nama tipenya teks, udah bener. Name yang kasih namanya nama. Oke, required dan placeholder ini isi nama Anda. Nah, jadi dalam label ada input, jadi label dulu, sampingnya input. Nah, ini kita pakai tipe teks untuk tulisannya dan di placeholdernya, jadi di kotaknya, di inputnya ada tulisan namanya isi nama Anda. Lalu sekarang kita buat lagi, samain aja, copy, ganti ke tujuan, lalu name-nya ganti saja di tujuan, placeholdernya isi, ganti jadi tujuan. Nah, dah. Ini kita usahain aja lagi, ganti, kita pencet alt. Nah, ini salah nih. Nah, kita hapus semuanya, ganti asal. Nah, asal. Udah. Sekarang habis asal, tanggal sampai di atas. Udahnya ini kasih ini sama kayak tadi, ke alt juga, pencet 1, 2, ini hapus jadi tanggal. Dan tipenya dong nih kita ganti, tipenya jadi date time lokal. Oke. Nah ini name-nya kita ganti juga jadi tanggal. Oke, sudah. Jadi ini seperti ini tampilannya. Yang udah download software view bisa langsung lihat. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Nah, ini tadi ada hover, jadi pas pencet kelihatan seperti ini. Oke, ini sudah seperti ini tampilannya. Lalu kita ke label foto. Label for-nya hapus. Kasih namanya foto. Nah, titik 2. Oke. Foto sini, video shortnya ganti jadi ID. Oke, ID namanya kamera auto fly scene land. Oke. Jadi ini belum lengkap di videonya, di tampilan videonya. Jadi elemen video untuk menampilkan feed kamera, autoplay untuk memulai langsung. Oke, setelah itu kita buat baru namanya bottom. Nah, kasih type-nya bottom. Oke, kasih ID juga, ID-nya button ambil foto. Oke. Nah, dalamnya sini please ambil foto. Oke.
ambil foto. Oke, jadi ini button untuk ngambil, jadi kamera sudah nyala, ada tulisan button untuk ambil fotonya. Lalu kita ke canvas ID-nya sabar. Nah, ID-nya preview. Oke. Itu stylenya display non. Nah, jadi pas nyala belum memunculkan kanvasnya karena ada non. Lalu kita tulis bottom tipenya tipenya submit isinya di dalamnya sini simpan. Nah, di ini untuk semuanya jika sudah kita isi semua list di atas, jadi ada tombol, ada bottom tulisan simpan seperti ini. Kita lihat overview. Nah, bos ini ada nih. Nah, sini tadi kan kenapa ada non di display jadi sebelum kita pas muncul belum ada gambaran foto. Jadi kita bikin baru untuk menyalakan fotonya. Nah, lalu setelah bottom itu ini kita hapus saja biar luas. Baru ini table isinya the head isinya TR TH NO pas itu TH lagi sini TH nama, lalu TH lagi tujuan, lalu TH lagi asal, lalu TH lagi tanggal. Ini untuk memasukkan setelah kita buat inputannya. Jadi ini pas sudah selesai semua masuk ke dalam sini. Lalu terakhir foto. Oke, udah. Setelah itu tulis ini udah buahnya, kasih ID-nya table data. Jadi ini body itu badan table, isi ID-nya table data untuk diisi secara dinamis via JavaScript. Oke, sekarang setelah kita bikin lagi namanya div. Nah, sekarang kita buat scriptnya. Script list cons video sama dengan dokumen titik get element by ID buka kurung koma atas kamera kurung, lalu cos lagi canvas sama dengan dokumen titik get element by ID kurung preview. Nah, tutup. Lalu terus lagi cons ctx sama dengan canvas titik get content konteks kurung 2 kurung. Jadi sini kode yang ini untuk mengambil referensi elemen video kanvas dan konteks 2D kanvas. Lalu buat lagi
namanya let foto data sama dengan kurung kosong isinya, lalu koma non dengan 1 titik. Nah, ini variabel untuk menyimpan data foto berbasis 4 dan nomor urut tabel. Lalu kita buat untuk mengakses kamera. Oke, pertama tulis navigator titik media div titik get user ID user media kurung dalamnya video kedua true tutup. Nah, isinya then kurung stream dengan lebih kurung isinya video titik src objek sama dengan stream. Oke. Nah, lalu titik scan error dengan lebih dari kurung isinya dengan gagal akses kamera. Nah, jadi di sini navigator untuk meminta user gunakan mengakses kamera menggunakan web RTC API. Lalu jika si usernya mengizinkan, maka mulailah stream dengan format video titik src objek sama dengan stream. Jika usernya tidak mengizinkan mengakses, maka ada tulisan gagal akses kamera. Oke. Lalu kita buat lagi dokumen titik get elemen by id kurung btn ambil foto titik on klik sama dengan buka kurung lebih dari nah buka kurung. Oke. Jadi event listener untuk tombol ambil foto. Pertama kita kasih canvas titik width sama dengan video titik video width lalu canvas lagi nih dengan video titik video oke. Jadi mengatur ukuran kanvas sesuai resolusi video untuk menghindari history. Oke, sekarang ctx titik draw image. Oke, kurung video dengan spasi koma kosong koma canvas titik width dengan koma canvas titik height. Nah, tutup. Lalu ini untuk mengambil frame video saat ini ke kanvas pada koordinat 0.0. Oke, sekarang foto data sama dengan canvas titik to data URL kurung koma image
Ini mengonversi isi kanvas ke string base4 format PNG dan disimpan di foto data. Lalu kanvas titik style titik display sama dengan blok tutup. Nah, ini untuk menampilkan kanvas untuk preview foto. Oke, sekarang ini titik 2. Oke, sekarang bikin baru namanya dokumen titik get element by ID buka kurung kutip from tamu. Oke, lalu titik on submit. Nah, ini lalu sama dengan sama dengan lebih dari buka kurung. Oke, ini untuk event returner untuk submit from. Lalu titik prevent default buka kurung dengan. Nah, itu untuk mencegah reload halaman. Itu berlaku default from. Lalu const f sama dengan titik target. Tutup. Ini untuk simpan referensi from untuk akses nilai input. Oke. So if buka kurung foto data lalu return ular buka kurung ambil foto terlebih dahulu. Ini untuk periksa apakah foto sudah diambil. Jika belum, maka tampilkan alert tersebut. Lalu const raw sama dengan ini tr td buka kurung no plus tutup kurung masuk td tutup buka td lagi tutup dolar buka kurung f buka kurung f titik name nama titik value tutup. Nah, tutup tadi. Oke, buka lagi td dolar lagi buka f titik tujuan titik value tutup lagi tadinya tutup td buka kurung td tutup lagi dolar f titik asal titik value tutup td kalau lagi td nya isinya kasih dolar buka f titik tanggal titik value tutup td td lagi td list 5G src kemudian 5G src sama dengan kutip dolar buka kurung foto data tutup. Oke, lalu sekarang width
widthnya kurang 100, bang height-nya 160 aja. Kemudian ya oke, sekarang kita tutup TD-nya, tutup juga TR-nya. Nah, dan akhir ini buat string HTML untuk baris tabel baru dengan data dari from dan foto. Lalu setelah selesai dari situ, kita masukkan dokumen titik get element by ID buka kurung tabel data titik inner HTML plus sama dengan row, tutup. Nah, ini untuk tambahkan baris ke badan tabel atau body. Lalu f titik reset, nah, tutup. Foto data sama dengan tutup kurung. Nah, udah. Terakhir canvas titik style titik display sama dengan non, tutup, dan terakhir tutup. Nah, ini dari reset sampai bawah itu untuk reset from, kosongkan foto, data, dan sembunyikan canvas. Oke, kita lihat overview. Oke guys, jadi kita ada kesalahan penulisannya guys, sama di foto sini kita aturan tulis TH. Nah, foto ini kita ambil, misalnya copy TH, nah, lalu isi foto, lalu di bagian sini di cons nomor 19 di 2 nya itu kita kasih huruf D biasa. Oke, lalu di sini saya typo bukan video, I nya kita hapus jadi video. Oke, nah, lalu di sini guys, sini jadi gede kecilnya sebuah huruf, gede kecilnya sebuah huruf itu ngaruh codingan kita, bisa bekerja bisa enggak. Lalu nah di sini juga nih draw image I nya harus gede, dan di sini CTC ganti jadi CTX. Oke, lalu nah ini itu datanya D nya harus gede dan R nya juga harus gede, jadi data URL gede. Lalu nah di sini di dokumen get element by ID itu from tamu, T nya kecil bukan gede, karena kita di ID nya di bagian sini from tamu, jadi T nya nggak gede, kecil. Lalu di bagian sini bagian ujung bagian count row TR dan TD di ujungnya ini kita belum kasih penutup untuk si image. Oke, lalu di bagian sini nah ini div-nya kita hapus, yang di penutupnya itu ada 2 kita hapus, dan di from ini bukan taruh sini lalu tapi di bagian sini nah ini bawahnya kita hapus, yang di penutupnya itu ada 2 kita hapus sini. Dan di from ini bukan taruh sini letaknya tapi di bawahnya nah ya sini. Oke guys, di sini from di bagian name nya juga mengaruh, namanya lalu harus gede juga harus gede. Oke guys, karena di sini kita semuanya huruf di bagian name nya juga mengaruh,
tulisannya atau katanya harus gede juga, lalu juga harus gede karena di sini kita semuanya huruf gede di awal. Nah, sini tulisannya atau katanya aturan, lalu video nggak pakai i. Di bagian lalu sini salah guys, ini div-nya satu saja, video nggak pakai i, banyak-banyak. Ini kita ganda div-nya. Oke. Lalu ini div-nya satu saja, banyak-banyak. Ini kita ganda div-nya. Oke. Lalu di bagian data URL-nya jadi ini huruf L bukan huruf I. Data URL-nya jadi ini huruf L bukan huruf I. Oke. Halo guys, di sini juga ada ketipu juga. Dan tadi di tujuan semua hurufnya gede. Dan namanya juga gede. Di sini karena di sini nama tujuan semua, di sini awalnya huruf gede semua. Nama tujuan semua. Oke. Awalnya huruf gede semua. Oke. Lalu di bagian sini di image-nya kita kurang slash, di image-nya kita kurang. Oke. Slash untuk menutup. Semua kode sudah betul. Di sini kita lihat di show preview. Nah, di sini kita bisa ngisi, hanya menampilkan, tidak bisa menampilkan foto di sini dan menyimpan. Kita tes ya guys. Tujuannya PTD, asalnya Bekasi. Tanggalnya today. Nah, foto belum bisa karena kita harus buka langsung dari filenya. Ini bisa, tapi untuk ngambil foto belum bisa. Jadi kita cari kunjungan tamu HTML folder kita. Ini saya sudah nyari, udah dapat, lalu buka. Nah, dikarenakan saya sedang merecord, jadi foto saya untuk menampilkan di sini belum bisa karena sedang dipakai untuk merecord. Oke. Namanya user PTD asal Bekasi, lalu hari ini foto belum bisa dan simpan. Oke, karena kan ini belum bisa jadi saya matikan. Nah, sini tidak bisa karena tadi kita ulang lagi. Nah, oke, ini bisa. Oke, kita isi tujuan PTD asal Bekasi hari ini, lalu ambil foto dan terakhir simpan. Oke guys, berhasil. Oke, sekarang yang terakhir yaitu penutup. Tes ini menghadirkan solusi praktis dan modern untuk pendataan kunjungan, cocok untuk sekolah, kantor, event internal. Dapat kembangan lebih lanjut sesuai kebutuhan institusi. Oke, itu dia pembahasannya. Gimana? Seru kan? Kalau kamu dapat insting baru, bantu support channel ini dengan like dan subscribe ya. Komentar juga kalau ada yang mau ditanyain. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap kreatif dan tetap keren. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.